Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yunus Fadilah. Nama saya Fidel Fadil. Nama saya Muhammad Fauzan Aidan. Nama saya Muhammad Ibni Zarudin. Nama saya Levan Kristion. Berikut adalah materinya. Unit 3. Konsep landasan dan model kurikulum. Definisi kurikulum. Kurikulum digambarkan sebagai rencana pendidikan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi juga pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa. Langkah pengembangan kurikulum. 1. Proses sistematis. Pengembangan kurikulum melibatkan langkah-langkah sistematis dimulai dari identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum. Bentuk dan orientasi kurikulum. Orientasi kurikulum dapat diorientasikan ke berbagai jenis, seperti kurikulum umum, spesifik, atau eksperimental. Orientasi ini mempengaruhi isinya dan cara dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dan peran kurikulum. Pedoman pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan proses pembelajaran. Ini membantu guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum juga berperan dalam menentukan isi, struktur, dan proses pembelajaran. 3. Berikutnya adalah landasan dan prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini memastikan bahwa kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dan konteks nyata. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah-ubah. Ini memungkinkan adanya refleksi dan inovasi dalam kurikulum. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum harus memiliki kontinuitas. Artinya, materi pelajaran harus terkait satu sama lain dan berlanjut dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Ini memastikan kesinambungan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Berikutnya ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Kurikulum harus dirancang untuk efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Artinya, rencana kurikulum harus dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan mengajar. Berikutnya ada model kurikulum. Model pengembangan. Ada beberapa model pengembangan kurikulum seperti model linear, model spiral, dan model modular. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam mendefinisikan struktur dan proses pembelajaran. Demikian, bab ini menjelaskan bahwa kurikulum bukanlah hanya dokumen formal, tetapi juga representasi dari filosofi dan praktik pendidikan yang ingin dicapai. Semua aspek ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara holistik dalam pengembangan kurikulum yang efektif.